Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Indah Julika dan rekan saya Nanci Akfara serta Alif Rahmi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manfaat dari mikroorganisme dalam bidang kesehatan. Nah, untuk yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan membahas apa itu mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini adalah jasad hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Sedangkan mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba. Mikrobiologi ini sendiri sudah berkembang menjadi bermacam-macam ilmu. Contohnya seperti virologi, kemudian bakteriologi dan lain-lain. Nah, mikrobiologi ini sendiri dimulai sejak ditemukannya mikroskop setelah Louis Pasteur menjelaskan tentang proses fermentasi anggur dan vaksin rabies. Dengan kata lain, mikroorganisme kesehatan ini adalah salah satu bidang mikrobiologi terapan yang mempelajari tentang bentuk, sifat, dan peranan yang khusus membahas tentang penyebab dan manfaat mikrobiologi di bidang kesehatan. Yang selanjutnya adalah mikroorganisme yang menguntungkan bagi kesehatan. Nah, mikroorganisme endofit atau yang menguntungkan ini dapat menghasilkan produk senyawa untuk melawan bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit yang senyawanya ini disebut dengan antibiotik. Nah, antibiotik ini adalah senyawa organik alami dengan berat molekul rendah yang mempunyai kemampuan untuk melawan atau membunuh mikroorganisme patogen pada konsentrasi yang paling kecil. Jadi mikroba endofit ini sendiri sebagai sumber senyawa antibiotik. Nah, ada beberapa produk yang dihasilkan oleh mikroba endofit seperti contohnya yang pertama dapat mengatasi penyebaran virus virulen. Nah, ada 2 inhibitor protein C cytomegalovirus manusia, yaitu cytonic acid A dan B yang telah diisolasi dari fermentasi fungi endofit Cytonema sp. Jadi, untuk mengatasi penyebaran virus virulen ini, fungi endofitnya itu namanya adalah Cytonema sp. Kemudian produk yang kedua adalah bahan anti kanker. Nah, senyawa anti kanker yang dihasilkan oleh endofit ini contohnya adalah paclitaxel, di mana senyawa paclitaxel ini adalah diterpenol fungsional yang ditemukan pada spesies tanaman cemara. Jadi mode of action dari senyawa paclitaxel ini menghasilkan molekul tubulin selama proses pembelahan sel, sehingga senyawa paclitaxel dapat menjadi obat kanker pertama di dunia untuk perawatan proliferasi jaringan manusia. Selanjutnya adalah sebagai bahan antioksidan. Nah, contohnya adalah P. microspora dari tanaman Combretaceous, kemudian tanaman Terminalia microbensis yang ditemukan di Sungai Sepik, Papua, di mana diketahui ada 2 senyawa yang diperoleh dari P. microspora ini, yaitu pestasin dan isopestasin. Jadi senyawa ini menunjukkan aktivitas antimikroba dan juga antioksidan. Nah, dari pestasin dan isopestasin ini ternyata aktivitas antioksidannya itu yang si pestasin 1 kali lebih baik dan lebih besar aktivitasnya dibandingkan dengan isopestasin. Kemudian produk yang selanjutnya adalah untuk bahan antidiabetes. Jadi senyawa metabolit fungi non-peptida L783281 adalah hasil dari isolasi fungi endofit, yaitu Pseudomassaria sp. Dari senyawa ini ditemukan di hutan Afrika, di mana senyawa ini digunakan sebagai insulin mimetik dan insulin unlike insulin yang diberikan secara oral tapi tidak merusak saluran pencernaan. Jadi maksud secara oral ini adalah obat ini dikonsumsi atau melalui mulut yang bisa dalam bentuk tablet, kemudian sirup, kapsul dan lain-lain. Nah, untuk percobaan oral L783281 ini pertama kali itu
dipercobakan ke tikus yang menderita diabetes, di mana dari percobaan itu menghasilkan tingkat glukosa darah yang lebih rendah, sehingga hasil dari percobaan itulah yang dijadikan sebagai terapi untuk diabetes. Dan produk yang terakhir adalah sebagai bahan imunosupresif. Jadi fungi endophytic Fusarium subglutinans itu menghasilkan senyawa imunosupresif diterpene pyrones sublitinol A dan B. Jadi awalnya itu obat-obatan imunosupresif ini digunakan untuk mencegah allographic rejection dalam proses transpalasi, tapi obat-obat ini dikembangkan kemudian dapat mengobati penyakit autoimun seperti reumatit artritis dan diabetes yang kekurangan hormon insulin. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahmi dengan NIM 18231099 dari kelompok 1 akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu mengenai pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang kesehatan. Nah, pemanfaatan mikroorganisme di dalam bidang kesehatan itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada produksi penisilin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penisilin itu merupakan bahan baku pembuatan antibiotik atau zat yang menghambat keberadaan bakteri yang berguna dalam upaya menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, perlu kita ketahui sebenarnya penisilin ini dihasilkan oleh mikroorganisme sejenis kapang yang telah diteliti oleh Alexander Fleming. Adapun skala dalam industri pembuatan penisilin ini melalui beberapa tahap. Pembuatan medium. Nah, pembuatan medium ini nantinya akan digunakan sebagai medium tumbuh berkembangnya bagi kapang. Yang kedua ada pembuatan inokulum agar dapat produksi penisilin ini berlangsung secara maksimal. Nah, yang ketiga ada fermentasi yang merupakan biakan yang telah ditanamkan pada medium dibiarkan pada suboptimal tumbuh mikroorganisme pada waktu tertentu. Nah, yang keempat ada penyaringan penisilin. Nah, penisilin yang telah menghasilkan biakan akan disaring melalui filter agar mendapatkan penisilin yang murni yang nantinya akan diolah menjadi zat antibiotik. Nah, yang kedua ada pembuatan vaksin. Nah, vaksin ini merupakan virus yang telah dilemahkan. Adapun vaksin yang dapat diperoleh melalui postulat Reifer, yaitu pertama, agen virus harus ditemukan dalam cairan tubuh sewaktu sakit atau dari sel yang menunjukkan resiko spesifik. Nah, yang kedua, agen virus yang diperoleh oleh penderita terinfeksi harus dapat menimbulkan penyakit individu lain dalam bentuk antibodi terhadap virus tersebut. Nah, yang ketiga, jika sudah diketahui virus spesifiknya apa, virus diisolasi di laboratorium untuk kemudian dilemahkan kemampuannya untuk menginfeksi. Nah, yang keempat, setelah diperoleh virus yang lemah, kemudian virus tersebut dibiarkan untuk nantinya diinjeksikan kepada individu yang sehat agar terbentuk antibodi pada individu tersebut sehingga dapat mencegah infeksi virus di kemudian hari. Lanjut, yang ketiga, produksi enzim. Di antara enzim yang dapat disintetis dari mikroorganisme yaitu enzim pektinase, invertase, amilase, dan protease. Nah, menggunakan teknik enzim yang diimbiolisasi, dalam teknik ini enzim akan diikat pada suatu matriks yang tidak dapat larut. Kemudian substrat dilakukan pada lapisan enzim yang diimbiolisasi. Pada saat bersamaan enzim akan mengubah substrat. Adapun keuntungan dalam penggunaan teknik imbiolisasi ini yaitu enzim dapat digunakan berulang-ulang atau tidak akan hilang atau rusak. Nah, di samping itu penggunaan enzim akan menjadi lebih panjang. Nah, serta enzim yang akan dihasilkan juga tidak menimbulkan kontaminasi terhadap produk. Lanjut, yang keempat ada pengubahan steroid. Nah, beberapa mikroorganisme juga diketahui dapat mengubah steroid menjadi kortison steroid.
Beberapa mikroorganisme juga diketahui dapat mengubah steroid menjadi kortison steroid. Pada tahun 1949 telah ditunjukkan bahwa kortison steroid berpengaruh nyata pada pengobatan rheumatoid arthritis. Juga telah dikenal sebagai bahan terapi yang sangat bermanfaat bagi pengobatan artritik, rematik, leukemia, anemia, dan lain-lainnya. Lanjut, yang kelima ada pembuatan produk asam. Seperti yang teman-teman lihat pada PPT, ini adalah tabel dari produk asam yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu peranan virus dalam mikrobiologi kesehatan. Yang pertama ada melemahkan bakteri. Apabila virus menginfeksi bakteri patogen, maka DNA virus yang akan masuk ke dalam sel bakteri tersebut akan merusak DNA bakteri tersebut. Maka bakteri tersebut menjadi tidak berbahaya karena sifat patogennya telah dirusak. Contohnya itu pada bakteri Corynebacterium diphtheriae atau penyakit difteri yang berbahaya akan berubah sifatnya jika di dalam sel tersebut tersambung oleh patogen virus. Yang kedua ada antibodi. Antibodi merupakan segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam mikroorganisme. Khususnya itu dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi, meskipun dalam bioteknologi dan rekayasa genetika juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap muatan atau transforman. Antibiotik bekerja seperti pestisida yang menekan atau memutus satu mata rantai metabolisme. Hanya saja targetnya adalah bakteri. Antibiotik berbeda dengan disinfektan karena cara kerjanya. Disinfektan membunuh kuman dengan menciptakan lingkungan yang tidak wajar bagi kuman untuk hidup. Contoh bakteri yang menghasilkan antibiotik adalah jamur Penicillium chrysogenum yang menghasilkan antibiotik penicillin. Ketiga ada pembuatan vaksin. Vaksin ini didapat dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau racun yang diambil dari mikroorganisme tersebut. Secara konvensional, pelemahan kuman dilakukan dengan pemisahan atau pemberian bahan kimia. Dengan bioteknologi dilakukan fusi atau transplantasi gen. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin juga dapat berupa organisme mati atau hasil-hasil permuniannya. Vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan tubuh manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, dan toksin. Vaksin juga membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel-sel degeneratif atau kanker. Proses produksi vaksin inaktif polio sebagai contohnya, ini dapat melalui beberapa tahap. Yang pertama itu penyampaian medium atau sel vero yang berguna untuk perkembangbiakan virus. Yang kedua penanaman atau inokulasi virus. Yang ketiga ada pemanenan virus. Yang keempat ada permunian virus, dan yang kelima ada inaktivasi. Yang keempat ada bahan pembuatan hormon insulin. Pada pembuatan insulin, virus akan disisipkan ke dalam gen manusia yang menghasilkan hormon insulin. Setelah memiliki sifat genetik yang identik dengan gen manusia, maka virus tersebut diinfeksikan ke dalam DNA bakteri. Bakteri yang sudah diinfeksi virus tersebut akan menghasilkan insulin. Dengan cara ini, insulin dapat dihasilkan dengan cepat dalam jumlah yang besar. Hormon insulin ini sangat penting keberadaannya karena dapat dihasilkan dengan cepat dalam jumlah yang sangat besar.
sehingga hormon insulin ini dapat mengontrol kadar gula dalam tubuh sehingga dapat mencegah penyakit diabetes mellitus atau yang disebut dengan penyakit gula. Nah, yang kelima, memproduksi interferon. Interferon ini adalah senyawa protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap serangan atau infeksi virus. Nah, interferon ini juga berfungsi sebagai pencegah replikasi virus pada sel hospes atau sel inang. Dan yang keenam ada viroterapi. Nah, viroterapi ini merupakan terapi kesehatan dengan menggunakan virus. Nah, beberapa jenis virus yang telah dikembangkan oleh ahli bioteknologi untuk melakukan pengendalian terhadap beberapa sel kanker yang akan dibunuh dengan menggunakan cell killing effect atau efek pembunuhan sel virus secara langsung. Nah, metode ini lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan sistem imun tubuh. Nah, yang ketujuh ada virus direct enzyme product therapy. Nah, ini merupakan jenis terapi yang dimana virus dalam sel akan menjadi target dan dimasukkan enzim yang dapat mengaktifkan dan menonaktifkan prekursor yang tersusun secara sistematis. Prekursor ini adalah senyawa yang mendahului senyawa lain dalam proses metabolisme oleh virus dapat merubah susunan gen. Sering sengaja juga dilakukan untuk memperoleh sifat-sifat tertentu yang dibutuhkan. Nah, karena virus ini dapat menyebabkan mutasi pada gen, maka virus tersebut dapat mengubah gen penyebab infeksi menjadi gen penyembuh sehingga dapat digunakan dalam terapi gen. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nancy Akfara, NIM 18231130 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang jenis bakteri, jamur, dan alga yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang pertama, bakteri dalam mikrobiologi kesehatan. Bakteri juga dapat memberi manfaat baik di bidang kesehatan. Antibiotik merupakan zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme mempunyai daya hambat terhadap kegiatan mikroorganisme lain, dan senyawa ini banyak digunakan dalam menyembuhkan suatu penyakit. Beberapa bakteri yang menghasilkan antibiotik. Yang pertama, Streptomyces griseus yang menghasilkan antibiotik streptomycin. Yang kedua, Streptomyces aureus yang menghasilkan antibiotik tetrasilin. Yang ketiga, Streptomyces venezuelae yang menghasilkan antibiotik chloramphenicol. Yang keempat, Penicillium yang menghasilkan antibiotik penisilin. Dan yang kelima, Bacillus polymyxa yang menghasilkan antibiotik polymyxin. Manfaat bakteri bersahabat yang paling sentral untuk tubuh manusia. Yang pertama, memulihkan dan mengatur usus dari kerja berat. Yang kedua, sebagai emulator racun. Yang ketiga, membentuk enzim laktase. Yang keempat, sebagai pelindung sistem imun. Yang kelima, mencegah timbul atau kambuhnya infeksi saluran kemih dan vagina. Yang keenam, meningkatkan perlindungan terhadap patogen virus dan bakteri. Hal yang harus dilakukan untuk memperbanyak bakteri baik dalam usus. Yang pertama, santaplah yogurt murni yang mengandung bakteri bersahabat secara berkala. Dalam jangka waktu tertentu, Anda akan merasakan pencernaan lancar dan tubuh lebih bugar. Yang kedua, lahan perkembangbiakan bakteri yang baik adalah kolon yang bersih. Kolon yang mengalami sembelit merupakan tempat berkembang biak bakteri tak bersahabat. Yang ketiga yaitu jamur dalam mikrobiologi kesehatan. Jamur berperan dalam industri antibiotik. Antibiotik ini dihasilkan oleh fungi Penicillium notatum. Yang ketiga, alga dalam mikrobiologi kesehatan. Dalam bidang kesehatan, protista fotosintetik telah dikenal memiliki berbagai khasiat yang digunakan dalam pembuatan berbagai obat. Misalnya, yang pertama, Chlorella yang telah diketahui mengandung klorofil 2-3% dari beratnya, protein 55-60%, vitamin C, vitamin E, kalsium, kalium, magnesium, serta berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, memperbaiki pencernaan, mendorong
mendorong pertumbuhan bakteri yang bermanfaat dalam usus dan menanggulangi sembelit, mencegah penyakit MAH, dan mencegah tumor. Yang kedua, porphyra yang bermanfaat untuk suplemen kesehatan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam nama latin mikroorganisme. Yang pertama yaitu Streptomyces. Streptomyces ini masuk ke dalam kelompok mikroorganisme Actinomyces yang bermanfaat untuk menghasilkan antibiotik streptomycin untuk obat TBC. Keterangan penunjangnya yaitu bakteri garam positif yang menghasilkan spora dapat ditemukan di tanah. Dan yang kedua, Penicillium crisegonium. Ini termasuk ke dalam mikroorganisme famili Trichomaceae yang bermanfaat untuk menghasilkan antibiotik penisilin. Keterangan penunjangnya itu spesies fungi yang ditemukan di daerah beriklim tropis. Dan yang ketiga, Cephalosporium geneneum yang termasuk ke dalam kelompok Ascomycota yang bermanfaat untuk antibiotik dan untuk obat radang paru-paru. Keterangan penunjangnya ditemukan di Jepang pada tahun 1930 yang merupakan patogen tumbuhan penyebab Cephalosporium pada gandum. Yang keempat, Dunaliella sp. Ini termasuk ke dalam kelompok mikroorganisme Chlorophyceae yang bermanfaat sebagai sumber beta karotin yang bermanfaat untuk mencegah berbagai kanker termasuk kanker paru-paru. Keterangan penunjangnya dapat mengakumulasi sejumlah beta karotenoid dan gliserol dalam kondisi intensitas cahayanya yang tinggi. Yang kelima, kombucha yang berasal dari Laminaria japonica yang termasuk ke dalam kelompok Laminaria yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan mencegah diabetes mellitus. Keterangan penunjangnya memiliki kandungan serat, zat besi, kalsium, dan iodium yang cukup tinggi yang berasal dari Asia Timur. Yang selanjutnya yang keenam yaitu OPV, yaitu oral polio vaccine yang bermanfaat untuk mencegah penyakit polio. Penemu atau keterangan penunjangnya sering disebut dengan vaksin polio sabin sesuai dengan nama penemunya. Yang kedelapan, MMR, yaitu Measles, Mumps, Rubella yang bermanfaat untuk mencegah penyakit cacar air, gondok, dan campak Jerman. Keterangan penunjangnya itu mengandung kombinasi virus campak, gondok, dan rubella yang dilemahkan. Yang terakhir yang kesembilan yaitu ATS, anti-tetanus serum. Manfaatnya yaitu disuntikan pada manusia yang mengalami penyakit tetanus. Keterangan penunjangnya adalah tosin tetanus ini bisa diberikan pada ibu hamil dan calon pengantin. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami minta maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.